Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah 2 hari baru saya buka nih. Buku tentang apa sih yang saya beli itu? Rahasia hantu Digo. Kalau bicara Digo itu harus bicara pengalaman orang udah di sana. Yang dibuang ke Digo itu Bismillahirrahmanirrahim adalah Muhammad Hatta dan Syahrir sebelum perang itu. Nah, itu sudah ditulis di memoir Hatta yang 800 halaman, dan saya sudah baca bab tentang Digo, menarik. Ini buku yang direkomendasikan oleh Anies Baswedan, Anies baca buku ya, di channelnya Anies Baswedan. Saya tertarik karena saya sudah punya cadangan intelektual tentang Digo ya, karena saya belum baca. Misalnya Hatta waktu mau diasingkan ke Digo tahun 30-an berapa ya, 30 berapa itu dia sudah merencanakan waktu bikin rumah untuk 10 tahun, dia merencanakan akan 10 tahun di Digo. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dia bilang di dunia ini tidak ada yang abadi, dan di Digo satu saat akan berakhir, kata dia. Dan yang ketiga, waktu mau berangkat itu Muhammad Hatta ngepak buku-bukunya untuk dibawa ke Digo. Banyaknya 16 peti ukuran besar. Satu-satunya orang Digo yang bawa buku itu cuma Hatta ya. Ada tulisannya hantu Digo. Dan saya banyak pentingnya membaca buku ya. Apa ini? Penulis Takashi Shiraishi. Titel Dunia Hantu Digo. Subtitle Pemolisian sebagai strategi politik di Indonesia masa kolonial 1926 sampai 1941. Ya, kita lihat pengantarnya Hilma Farid. Ini saya pernah dengar nama ini. Ini keren ya, cover bukunya itu pakai ketikan ya, jenis hurufnya jenis huruf ketik. Bagus ya. Takashi Shiraishi. Penulisnya Insis Press ya. Insis Press. Dunia Hantu Digo. Rudolf Mrazek, penulis buku Engineer of Happy Land. Insinyur apa ini? Tanah Harapan. Katanya dia, inilah capaian luar biasa dari kerja intelektual seumur hidup oleh Shiraishi, sebuah buku lanjutan yang layak untuk zaman bergerak. Saya pernah lihat zaman bergerak, nanti saya cari. Digo adalah sebuah koloni interniran untuk para penentang penjajah Hindia Belanda yang dibangun pada 1926 di daerah Hulu, Papua Barat. Inilah kunci untuk memahami kekuasaan kolonial di Indonesia setelah gagalnya perlawanan bersenjata komunis pada akhir 1926, yaitu pemberontakan Silungkang ya di Sumatera Barat ya, hingga takluknya Hindia oleh pendudukan Jepang pada 1942. Suatu masa ketika rejim kolonial Belanda berupaya menancapkan rules and order, damai dan tertib terhadap masyarakat Indonesia melalui penindasan politik dengan strategi pemolisian. Rejim pemolisian politik yang diciptakan pemerintah kolonial ini mencapai keberhasilan sekaligus kegagalan. Medan pergerakan Bumi Putra tidak pernah benar-benar berhasil ditundukkan. Para aktivis pergerakan
saling terhubung dalam jaringan-jaringan cair lintas batas ruang dan ideasional. Bagaimana pemerintah kolonial melancarkan pemolisian politik dalam rangka memperteguh kekuasaannya? Apa saja konsekuensi dan tantangan yang dihadapi oleh para aktivis pergerakan? Bagaimana pemerintah kolonial bisa menjadikan aparat pemolisiannya sebagai piranti paling ampuh untuk mencapai damai dan tertib ketika krisis Malaysia melanda Hindia Belanda, krisis global, krisis itu tanggal 1930 ya di Amerika kalau nggak salah. Kekuatan nasionalis dan komunis sedang sekuat-kuatnya di mana-mana dan perang sedang mengintai Eropa dan Asia. Pertanyaan-pertanyaan inilah yang tidak dijawab oleh Takashi Shiraishi melalui sequel yang ditunggu-tunggu dari bukunya yang disanjung, Zaman Bergerak. Titik 2, Radikalisme Rakyat di Jawa 1912 sampai 1926 ya. Ini cover 4, menarik ya, ada 2 paragraf dikomentari oleh Rousseau. Inilah capaian luar biasa dari kerja intelektual seumur hidup oleh Shiraishi, sebuah buku lanjutan yang layak untuk Zaman Bergerak ya. Penerbitnya Insis. Ini cover 4, ini cover 1. Buku modern biasanya ada ininya, indeks ya, indeks. Nah ini indeksnya itu tentang tema-tema, indeks nama, indeks ada kepustakaannya. Wah serius ini, ada indeksnya. Kepustakaannya luar biasa ya, banyak ini. Dari daftar kepustakaannya itu dari halaman 393 sampai 410 ya. Berarti berapa halaman tuh? 410 dikurang 393, 410, 25 halaman ya. 6. Berapa ini? 6, 410, 16 halaman ya. 16 halaman. Atau 8 lembar ya. PHC ngitungnya PHC 334, 393 ke 400 aja 7 ditambah 10, 17 ya. 17 daftar pustakanya. Indeks itu ada, ini buku modern ya. Jadi ada indeks ya. Indeksnya itu dari A, B, C sampai Z ya. Kita pengen tahu baca sampai W sampai Z. Tebal bukunya 429 ya. Ada pustaka termasuk indeks dan daftar isinya. Oh, Takashi. Siapa Takashi? Takashi telah mengajar di 3 perguruan tinggi di Jepang, yakni Universitas Tokyo, Universitas Kyoto, dan National Graduate Institute for Policy Studies (CRIPS), serta di Universitas Cornell, Amerika Serikat. Pada 2027 ia mendapat penghargaan Japanese Medal of Honor with Purple Ribbon, medali penghormatan bangsa Jepang dengan pita ungu. Atas kontribusinya pada pengembangan dan capaian akademik, ia kini menjabat sebagai rektor Universitas Prefektur Kumamoto, Jepang. Penerjemah Jafar Suryo Menggolo. Bahasa apa ini? Bahasa Inggris apa ya? Kita lihat ya. Aslinya apa? Diterjemahkan dari edisi berbahasa Inggris berjudul
The Phantom World of Digul. Policing as Politics in Colonial Indonesia 1926 until 1941. Penerjemah Jafar Suryo Menggolo, penyunting Ahmad Khairuddin, penyusun Atak itu apa? Damar N. Sosodoro, perancang sampul Mismada Design Manufacture, foto sampul seorang interniran sedang menjalani pemeriksaan fisik antropologis di rumah sakit Wilhelmina di Tanah Merah. Ini bukan Tanah Merah. Foto dari buku Bovendigul, Headland van Communisten and Cannibalen, Amsterdam, tahun 40, ditulis oleh mantan Dr. Kam, LJA Schugenheits, terarsip dalam KITLF 19037. Wah, ini tahun 40, seorang interniran. Siapa ini namanya? Nggak disebutin. Kayak orang Padang. Teruntuk Ben, Jim, dan Ruth. Penerbitnya Insis Press, Kampus Pendidikan Insis Jalan Kaliurang. Kampus Perdikan Jalan Kaliurang, KM 18, Pedukuhan Sempu, Sembirjo, Desa Pakem Binangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta 55582. Telepon sekian-sekian. Wah, bagus bukunya nih. Bagus bukunya nih kayaknya. Pendahuluan, ada 6 bab ya. Dunia hantu Digul, 2 rezim ketertiban, 3 mengawali hantu bawah tanah, 4 mengendalikan politik nasionalis, 5 politik sama dengan polisi, 6 politik di zaman normal, epilog kepustakaan, indeks ya, daftar gambar, pengantar oleh Hilman Farid. Terima kasih. Daftar gambar, coba 9 gambarnya apa yang menarik? Daftar gambarnya apa? Dr. Louis Johan Alexander Schoenheit di teras depan rumahnya di Kamp Interniran di Tanah Merah. Yang tadi itu Tanah Merah salah ya, harusnya Tanah Merah, dengan seorang interniran politik sebagai pekerja rumah tangga belakang dan 2 orang Papua depan. Sumber, dia pembantu pekerja rumah tangga. Sungai Digul tampak pula Tanah Merah dan Tanah Tinggi. Sumber Atlas Wood. Kapal putih dan perahu kuno di Sungai Digul sekitar 1928. Kapal putih adalah kapal pemerintah formal. Kamp Interniran di Tanah Merah tidak lama setelah awal pembangunannya pada 1927-28. Sumber, kamp militer di Tanah Merah dibangun di antara wilayah Kamp Interniran dan Kamp Staff. Sumber foto. Mana foto-fotonya kok nggak ada? Wah, nggak ada fotonya dihilangin. Oh, ada nih. Tahun 28. Kapal putih. Kamp Inter pembangunan. Masya Allah. Pejuang, banyak jasanya pendiri-pendiri Republik ini ya. Sungai Digul. Edisi 3 Moskow. Luar biasa ini. Nah ini. Oh ini Dr. Louis Johan Alexander Schoenheit di teras depan rumahnya di Kamp Interniran di Tanah Merah dengan seorang interniran politik sebagai pekerja rumah tangga pakai peci. Berarti orang Muslim tuh. Pekerja rumah tangga belakang dan 2 orang Papua depan. Sumber tahun berapa ini? Dokter pakai dasi dia. Ini apa? Kamp militer di Tanah Merah. Kita lihat Hatta ya, di indeksnya Hatta, coba Hatta cara baca buku modern tuh kita baca ininya dulu ya. Indeksnya.
yang kita mau cari tentang FGHIC, Hatta Muhammad. FGH ada nggak Hatta? Hatta nih. Hatta Muhammad halaman. Oh, Hatta penculikannya 387. Penculikannya gimana maksudnya? Hatta diculik itu 300 piro? 387 sama 89. 387 tentang Hatta ya. Cara baca buku. Nggak dijelaskan sama Anis soal pentingnya indeks ya. Ini 387 sampai 389 kita baca ya. Hatta mana Hatta ini? Sukarni bekerja di kantor berita Antara dan kantor berita Domei selama masa pendudukan Jepang. Sukarni, tahu ya Sukarni ya. Nanti muncul di ini ya. Di dalam konteks penculikan Soekarno-Hatta di Rengas Dengklok kalau nggak salah ya. Ia juga mengurus asrama Angkatan Baru Indonesia dan merupakan salah satu aktivis pemuda dalam rencana penculikan. Nah kan Soekarno dan Hatta guna memaksa mereka memproklamasikan kemerdekaan. Awalnya dikenal dekat dengan Syahrir. Ini Sultan Syahrir yang umur masih muda ya, bukan Gibran ini. Syahrir dibuang ke Dikul, berjuang dia dalam membangun Indonesia yang baru. Nggak main game Syahrir itu, nggak main-main. Nggak ngumpet, kalau ngetik dia muncul tulisan dan pikiran-pikirannya di ruang-ruang publik ya. Awalnya Sukarni dikenal dekat dengan Syahrir, Sultan Syahrir maksudnya. Ia bergabung dengan Tan Malaka pada akhir 1945, bekerja sebagai salah satu penyelenggara Kongres Persatuan Perjuangan Tan Malaka ya, dan dipenjarakan oleh pemerintah. Jadi dia Sukarni itu bekerja salah satu penyelenggara Kongres Persatuan Perjuangan dan dipenjarakan oleh pemerintah Republik Indonesia selama Maret 46 sampai September 48 sehubungan dengan peristiwa 3 Juli 1946. Peristiwa 3 Juli itu di mana ya? Jawa Tengah apa yang revolusi sosial di Sumatera Timur? Ia menjabat sebagai Ketua Umum Partai Murba. Oh, Sukarni sejak didirikan pada 1948 ya, sampai saat meninggal 1971 loh. Partai Murba kan dibubarkan sama Bung Karno ya. Ketika PKI menjadi kuat, Partai Murba dibekukan pada 1965 dan ia dipenjarakan. Ia dibebaskan dari penjara pada Oktober 1966. Soekarno merehabilitasi Partai Murba melalui keputusan Presiden nomor 223 tahun 1966, dan Sukarni diangkat menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung pada 1967. Dia direhabilitasi ya, Partai Murba yang dibekukan, dan Partai Masyumi tidak direhabilitasi ya. Tetap di zaman Pak Harto juga nggak direhabilitasi, nggak mau Pak Harto muncul Partai Masyumi ya. Sumanang bekerja sebagai redaktur pemandangan ya atau pembangunan pada Asia Raya serta menjadi pejabat senior di Biro Umum Jawa Hokokai pada masa pendudukan Jepang. Pada masa awal revolusi kemerdekaan, ia menerbitkan surat kabar nasional dan mingguan review politik di Jogja. Ia terlibat dalam pembentukan Partai Nasional Indonesia pada Januari 1946. Ia menjabat sebagai Menteri Ekonomi dalam Kabinet Wilopo selama 1952 sampai 53. Herbert Faith mencatat pada tahun 1950-an bahwa Sumanang sebagai Menteri Ekonomi dikenal menolak berbagai permintaan istimewa baik dari PNI maupun dari pengusaha perorangan PNI. Pada masa berikutnya, ia menjabat sebagai anggota parlemen dan direktur IMF sebagai wakil Indonesia. Sutomo Djauhar Arifin 1916 sampai 1959 kini dikenang sebagai penyair
Darmawan dan penulis cerita dan fiksi. Ini Hattanya di mana ini? Muhammad Hatta. Oh, Soekarno-Hatta. Aduh, ini itu doang ya. Kejar penculikan Soekarno-Hatta. Kirain Hattanya. Jadi itu cara nulis buku, cara membaca bisa dari indeksnya dulu ya. Oh, ini cerita Jamaluddin Tamin dipindahkan dari Dikul ke Australia 1943. Setelah tahu berita proklamasi pada September 45, Jamaluddin Tamin mendirikan Komite Indonesia Merdeka dan menjadi ketuanya. Ia kembali ke Jakarta 13 Maret 46, berangkat ke Solo 20 Maret untuk bergabung dengan Tan Malaka. Dan ditangkap 31 Maret di sana, di Solo. 4 hari setelah Tan Malaka ditangkap di Madiun, ia menemui Tan Malaka dalam tahanan rumah dan Tan Malaka menyarankannya agar bergabung dengan PKI yang saat itu didirikan kembali oleh Sarjono dan ex-dikulis lainnya. Namun upaya Tamin itu Jamaluddin Tamin untuk bergabung dengan PKI ditolak oleh Sarjono dan yang lainnya. Ia menjadi anggota efektif Partai Murba pada 1977, mendirikan Partai Murba di Jakarta. Ia meninggal di Jakarta 1977. Ada catatan kakinya nih, 26. Tamin, Sejarah PKI, Tan Malaka, From Jail to Jail. Volume 3 halaman 356 sampai 3556. Jarvis, Introduction dalam Tan Malaka, From Jail to Jail, volume 1. Kehidupan Tan Malaka selama 3 tahun terakhir hidupnya 1945 sampai 49 sudah diketahui banyak orang. Catatan Ruth McVeigh tentang dirinya mengandung wawasan mendalam sehingga layak dikutip di sini. Nah, kita selesaikan kutipannya, habis itu kita selesaikan ininya ya, videonya untuk seri pertama tentang buku bagus ya, Dunia Hantu Dikul. Ya. Tan Malaka tampaknya telah menjadi seorang eksil revolusioner dengan kereta apinya tujuan stasiun Finlandia yang tidak pernah berangkat. Bahkan ketika ia mendapati dirinya berada di tengah-tengah perlawanan bersenjata, mungkin pada saat proklamasi kemerdekaan, kehidupan yang keras membuatnya menjadi sedemikian rupa sekaligus mencurigakan. Namun sebagai simbol perjuangan tanpa kompromi dengan kemerdekaan, ia tangguh dan nilai pentingnya tidak terletak pada apa yang telah dilakukan seperti yang dipikirkan oleh para pemimpin politik lain atau apa yang mungkin dilakukan atas namanya. Ia dipenjarakan pada Maret 1946, bukan karena tindakannya, melainkan untuk menyingkirkannya. Pada Juli, ia malah dituding telah mendorong percobaan kudeta, meskipun saat itu ia berada di penjara dan tidak ada hubungan yang jelas di dalamnya. Ia tetap tidak tersentuh, tapi juga tidak dibebaskan sampai pecahnya peristiwa Madiun pada September 1948, sehingga mendorong para pemimpin Republik untuk mempertimbangkan bahwa ia mungkin dapat berguna ketika mereka akan perlu memecah barisan PKI. Tetapi begitu Belanda menguasai Republik serta menahan Soekarno dan Hatta, ada ketakutan bahwa Tan Malaka yang sempat berada di bawah tanah bersama beberapa pasukan TNI dan gerilyawan di daerah Kediri mungkin akan menjadi pemimpin revolusi. Oleh karena itu, keluarlah perintah untuk membunuh Tan Malaka. Dan pada akhirnya merampungkan masalah potensi ancaman dan kegunaan dirinya. Nomor 27, footnote-nya catatan Ruth McVeigh. Ulasan atas Harry Apose, Tan Malaka. Bahasa Belanda. Oh, ini tokoh-tokoh ya. S.K. Trimurti, suaminya dari yang ngetik proklamasi
namanya siapa itu yang ngetik proklamasi, Klik siapa sih ya, itulah ya, ngisi waktu ngantuk nggak bisa tidur kita baca buku episode bukan episode, buku baru Dunia Hantu Dikul, bagus bukunya.